Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya atas nama Fian Mahmud Oktavianto dengan NPI 12121000316. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis hubungan bisnis. Hal ini, dalam hubungan bisnis terdapat beberapa perspektif teoritis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika bisnis. Di antaranya beberapa lain, yaitu yang pertama ada teori perilaku konsumen, yaitu perspektif ini fokus pada pemahaman tentang bagaimana konsumen dapat untuk mengambil keputusan dalam pembelian dan bagaimana perilaku konsumen ini dapat mempengaruhi bisnis. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memahami preferensi, motivasi, dan perilaku konsumen dalam mengembangkan strategi pemasaran. Dan yang untuk selanjutnya ada teori organisasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana organisasi beroperasi, mengambil keputusan, dan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis mereka. Yaitu, hal ini membantu dalam memahami struktur organisasi, budaya, dan dinamika internal perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ada teori pasar. Untuk teori ini mencakup beberapa aspek pasar, termasuk persaingan, penawaran dan permintaan, harga, dan strategi pasar. Analisis pasar ialah bagaimana penting dalam mengambil keputusan bisnis, dan teori ini membantu dalam memahami dinamika pasar. Dan untuk selanjutnya ada teori manajemen strategi. Untuk perspektif ini fokus pada perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis, yaitu dengan jangka panjang. Teori ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan mereka dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Selanjutnya ada teori etika bisnis. Untuk teori ini yaitu untuk menyoroti isu-isu etika dalam bisnis, termasuk pertanggungjawaban sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan selanjutnya ada teori inovasi. Perspektif ini yaitu membahas inovasi dalam bisnis, termasuk pengembangan produk, yaitu pengembangan produk baru, proses, dan model bisnis. Hal tersebut menjadi kunci inovasi dalam menjaga daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dan selanjutnya ada teori rantai pasokan. Untuk teori ini mengkaji bagaimana produk dan layanan disuplai dari produsen hingga konsumen akhir. Hal ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pasokan rantai mereka untuk efisiensi dan kepuasan pelanggan. Jadi, setiap perspektif ini dapat memberikan kerangka kerja analitis yang berbeda dan memahami berbagai aspek bisnis. Yang selanjutnya, penggunaan perspektif teoritis tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bisnis yang mereka rencanakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.